siang untuk kita semua. Saya Rosa Virginia Surya Lestari Tonbesi akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita mempelajari tentang sifat koligatif larutan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu larutan. Larutan sendiri adalah campuran antara zat terlarut dan zat pelarut yang bersifat homogen. Nah, setiap larutan memiliki sifat khas. Sifat khas tersebut yang disebut dengan sifat koligatif. Jadi, sifat koligatif larutan adalah sifat khas yang dimiliki oleh setiap larutan. Tetapi sifat koligatif ini dipengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya. Terdapat 4 macam sifat koligatif, yaitu yang pertama, kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta Tb. Yang kedua, penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta Tf. Yang ketiga, penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P. Dan yang keempat, tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P. Nah, secara matematis, sifat koligatif ini dapat kita cari menggunakan 3 rumus dasar. Yang pertama yaitu molaritas. Molaritas merupakan jumlah mol zat terlarut yang dilarutkan di dalam 1 liter larutan. Molaritas tersebut dilambangkan dengan huruf M besar. Rumusnya yaitu M sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 per mR zat terlarut dikali dengan volume. Yang kedua yaitu molalitas. Molalitas merupakan banyaknya jumlah mol zat terlarut yang dilarutkan di dalam 1 kg atau 1000 gram zat pelarut. Molalitas tersebut dilambangkan dengan huruf M kecil. Rumusnya yaitu M sama dengan massa zat terlarut dikali 1000 per mR zat terlarut dikali dengan gram zat pelarut. Yang ketiga yaitu fraksi mol yang dilambangkan dengan huruf X. Terdapat dua rumus fraksi mol. Yang pertama yaitu rumus fraksi mol. Rumus fraksi mol untuk zat pelarut yang dilambangkan dengan Xp, dan yang kedua yaitu fraksi mol zat terlarut yang dilambangkan dengan Xp. Fraksi mol zat pelarut atau Xp dirumuskan dengan Xp sama dengan mol zat pelarut atau Np dibagi dengan mol zat pelarut ditambah dengan mol zat terlarut. Kemudian yang kedua, fraksi mol zat terlarut atau yang dilambangkan dengan Xt yaitu sama dengan Xt sama dengan mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah dengan mol zat terlarut. Berikutnya akan dibahas mengenai kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih memiliki rumus yaitu delta Tb sama dengan M dikali dengan Kb untuk larutan non-elektrolit, dan larutan elektrolit yaitu delta Tb sama dengan M dikali Kb dikali I. M merupakan molalitas dan Kb merupakan tetapan titik didih molal pelarutnya.
dan I merupakan faktor Van Hoff yang hanya dipakai jika larutan tersebut merupakan larutan elektrolit. Contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari yaitu air mendidih dan destilasi atau penyulingan. Kemudian yang kedua adalah penurunan titik beku atau yang dilambangkan dengan delta TF. Biasanya penurunan titik beku ini bernilai minus atau negatif. Rumusnya yaitu delta TF sama dengan M dikali dengan KF dikali dengan I. M yaitu molalitas dan KF merupakan tetapan titik beku molal pelarutnya. Dan I yaitu faktor Van Hoff yang hanya digunakan jika larutan tersebut merupakan larutan elektronik. Lalu rumus yang kedua yaitu rumus titik beku larutan yang dilambangkan dengan TF. TF sama dengan TF0 dikurangi dengan delta TF. TF0 merupakan titik beku pelarut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam penerapan AC, kemudian yang kedua dalam pembekuan air, yang ketiga dalam radiator mobil, dan yang keempat dalam pencairan salju. Yang ketiga yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Delta P sama dengan XT dikali P0 dikali dengan I. XT yaitu merupakan fraksi mol pada zat terlarut. Kemudian P0 merupakan titik uap pelarut dan I yaitu rumus yang kita pakai yaitu faktor Van Hoff jika larutan yang kita ingin cari tahu penurunan tekanan uapnya merupakan larutan elektrolit. Contohnya yaitu destilasi bertingkat yaitu untuk pembuatan minyak bumi, dan yang kedua yaitu kolam apung yaitu seperti laut mati. Yang keempat yaitu tekanan osmotik atau P. P sama dengan M besar dikali R besar dikali T dan lalu dikali I. M merupakan molaritas, R yaitu tetapan tekanannya, tekanan osmotik yaitu 0,082 dan T yaitu suhu dengan satuan Kelvin. Jadi, dan I merupakan rumus yang dipakai untuk larutan elektrolit. Jika larutan yang akan dicari merupakan larutan hipotonis, maka P1 sama dengan P2. Dan kalau larutan tersebut merupakan larutan hipotonis, maka P1 lebih kecil daripada P2. Serta jika larutan tersebut hipertonis, maka P1 akan lebih besar dari P2. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tekanan osmotik yaitu dalam penggunaan infus, penyerapan akar tanaman, obat tetes mata, dan desalinasi air laut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.